Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasir Rahman dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Indah Permatasari SSG MAK. Yang pertama, apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan menurut Roger Hasseltau, negara adalah alat yang mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi definisi umum bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penjabat dan warga negaranya yang taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa monopolistis yang sah. Tugas utama negara yaitu mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya, dan mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Sifat negara yaitu sifat terbagi dari sifat memaksa, yaitu agar peraturan undang-undang ditaati dan dengan demikian pemerintahan dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan. Oleh karenanya, dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kepercayaan. Unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Yang kedua, penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Yang ketiga, pemerintahan. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Yang keempat, ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain, baik secara de jure maupun de facto, pengakuan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Selanjutnya, bentuk negara. Negara kesatuan unitarisme dalam bentuk kesatuan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Negara serikat, negara federasi. Negara serikat bermula dari negara yang merdeka dan berdaulat yang kemudian menggabungkan diri ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama. Selanjutnya, apa itu konstitusi? Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, ada konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Model perubahan konstitusi. Yang pertama yaitu renewal. Sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan secara keseluruhan sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Yang kedua, ada amandemen. Perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia.
Yang pertama, Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RI 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kesimpulannya yaitu negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia yang ada di wilayahnya. Yang kedua, konstitusi dalam artian diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Selanjutnya, antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapan?